Pada tanggal 3 September tahun 2011, polisi kota Luoyang, Provinsi Henan, China, menerima panggilan telepon darurat dari seorang gadis, berkata bahwa dia diculik dan disekap selama 2 bulan di penjara bawah tanah di bawah sebuah gedung apartemen. Selain dia, ada 3 gadis lain yang masih hidup, sementara 2 gadis lainnya sudah mati. Gadis pelapor ini berkata bahwa dia berhasil melarikan diri saat si penculik membawanya menemui klien dan memaksanya untuk melakukan prostitusi. Selamat datang lagi di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Di video hari ini, kita akan berkunjung lagi ke negeri Cina untuk membahas sebuah kasus yang pernah terjadi pada tahun 2011. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya sekarang. Setelah menerima laporan itu, polisi tidak membuang waktu segera menemui si gadis penelpon. Mereka langsung pergi ke sebuah apartemen tua sesuai arahan si gadis itu. Di gedung ini, setiap blok memiliki basement kecil dengan sirkulasi udara dari jendela yang kecil pula. Polisi memasuki basement blok 2 dan menemukan ruangan sempit seluas 20 meter persegi, ruangan yang lembab, berjamur, dan terdapat beberapa perabotan yang berantakan. Ada sebuah tempat tidur, peralatan memasak, 2 sofa single, dan meja beserta 1 set komputer. Ada juga sebuah kamera yang terpasang di atas monitor komputer itu. Si gadis pelapor lalu menunjuk ke sudut ruangan. Polisi memindahkan barang-barang yang ada di sana dan menemukan sebuah pintu geser di lantai yang memiliki sebuah selang besar, yang berfungsi sebagai saluran udara. Ketika pintu tersebut dibuka, ternyata selang besar itu terhubung ke sebuah lubang yang sangat dalam dengan lebar hanya sekitar setengah meter. Karena ukurannya yang sempit, hanya memungkinkan 1 orang untuk bisa melewatinya. Para polisi satu persatu memasuki lubang itu menggunakan tangga yang sudah terpasang di sana, yang ternyata, lubang vertikal ini memiliki kedalaman hingga 4 meter. Di dasar lubang, terdapat terowongan horizontal. Mereka menemukan sebuah pintu besi kecil. Dengan susah payah, mereka berhasil membuka pintu tersebut dan melihat ada ruangan gelap di sana. Tak sampai 1 meter di depan, mereka menemukan pintu kedua, diikuti pintu ketiga, keempat, dan pintu kelima, semua terpasang dengan rapi dan kuat dengan kunci yang dipasang dari luar. Para polisi sudah menemukan total 5 pintu di terowongan sepanjang hampir 5 meter. Tapi rupanya, masih ada 1 pintu lagi yang harus mereka tembus. Dan ketika polisi sedang berusaha membuka pintu itu, dari arah dalam terdengar beberapa suara wanita. Salah satunya berkata, "Abang, akhirnya kau datang juga." Begitu pintu terbuka, polisi melihat ada 3 orang wanita berdiri di hadapan mereka. Yang awalnya tertegun diam, detik berikutnya tangis mereka pecah. Akhirnya mereka selamat. Ruangan tempat para gadis ini disekap memang menyerupai penjara bawah tanah. Luasnya sekitar 4 meter persegi, gelap, lembab dan pengap, tidak ada ventilasi sama sekali, dan satu-satunya sumber udara berasal dari selang besar sepanjang 7 meter. Ruangan bawah tanah itu tingginya sekitar 2,5 meter, yang dibagi menjadi 2 tingkat menggunakan papan kayu. Bagian atas digunakan untuk tempat tidur para gadis, sementara bagian bawah digunakan para gadis untuk aktivitas sehari-hari mereka, di mana ada banyak barang untuk memasak, seperti tabung gas, piring, panci, beras, mie instan, rempah-rempah dan bumbu masakan. Ruangan ini juga memiliki sambungan listrik. Rupanya si penculik masih memberikan fasilitas berupa buku dan laptop, serta beberapa DVD film sebagai hiburan bagi para gadis. Polisi juga menemukan berbagai dokumen di ruang bawah tanah, antara lain, formulir sambungan internet, struk transaksi ATM, tagihan telepon, catatan pemeriksaan kesehatan, dan formulir rumah sakit untuk tindakan aborsi. Ada juga beberapa kondom, borgol, dan sekop. Masih berdasarkan petunjuk dari gadis yang melapor tadi, polisi kemudian menggali sudut ruangan bawah tanah, dan menemukan 2 jasad wanita, 1 jasad dalam kondisi membusuk, sementara satunya lagi sudah hampir menjadi tengkorak dengan kedua tangan yang terborgol. Para polisi yang menangani kasus ini dibuat benar-benar bergidik. Bagaimana bisa ada penjara bawah tanah seperti ini di bawah bangunan apartemen dengan ratusan penghuni? Dari 6 gadis yang disekap, yang paling muda berusia 16 tahun, dan yang paling tua berusia 24 tahun. 2 gadis sudah tewas terbunuh, sementara 4 yang tersisa dibawa ke kantor polisi.
Berdasarkan informasi yang didapat dari beberapa tetangga, diketahui bahwa seorang pria berusia 30 tahunan bernama Lee Hao adalah pengelola basement yang terhubung ke penjara bawah tanah. Basement itu sendiri terdaftar atas nama seorang wanita, yang ternyata adalah istri Lee Hao. Polisi lalu menunjukkan foto Lee Hao, dan 4 gadis yang sudah diamankan. Polisi membenarkan bahwa pria itulah yang telah menculik serta menyekap mereka selama ini. Lee Hao ditetapkan sebagai tersangka, diburu dan berhasil ditangkap saat dia mencoba untuk melarikan diri ke provinsi lain. Apa yang sebenarnya terjadi, apa motifnya, dan bagaimana Lee Hao bisa beraksi tanpa terdeteksi sama sekali? Terlebih dahulu mari kita ungkap siapa sejatinya Lee Hao ini. Lee Hao lahir pada tahun 1977 dan berusia 34 tahun saat dia memulai aksi kejahatannya. Berbekal ijazah dari sebuah sekolah kejuruan, setelah lulus, Lee Hao mulai bekerja sebagai pemadam kebakaran. Beberapa tahun kemudian, Lee Hao dipindahkan ke Biro Pengawasan Teknis Kota Luoyang, dengan gaji bulanannya sebesar 2.000 yuan, atau sekitar 4 juta kalau dirupiahkan. Lee Hao menikahi wanita yang berusia 10 tahun lebih muda darinya. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Istri Lee Hao tidak bekerja dan berperan sebagai ibu rumah tangga penuh. Bisa dikatakan, hidup Lee Hao normal, dengan rumah tangga dan penghasilan yang stabil. Penampilannya juga biasa-biasa saja, tapi siapa sangka, di balik sosoknya yang pendiam dan sederhana, Lee Hao menyimpan sisi gelap yang mengerikan. Sadar kalau rahasianya sudah terbongkar, Lee Hao mengakui semua kejahatannya kepada polisi. Pada tahun 2008, Lee Hao membeli 1 unit basement dari sebuah gedung apartemen, tanpa sepengetahuan istrinya dan mendaftarkan propertinya tersebut menggunakan nama istrinya. Tapi saat itu, dia belum tahu pasti basement tersebut mau difungsikan menjadi apa. Di tahun berikutnya, saat sedang menjelajahi situs web dewasa, dia melihat sebuah iklan obrolan video dengan gadis-gadis cantik yang menampilkan aksi-aksi erotis. Merasa tertarik, Lee Hao mencoba untuk mengobrol dengan seorang gadis di web tersebut, yang memasang tarif sebesar 100 yuan, atau sekitar 200.000 per jam. Lee Hao terkesan mengetahui bagaimana gadis itu dengan sangat mudah bisa menghasilkan uang. Sejak saat itu, muncul ide di pikirannya untuk membuka bisnis sejenis dengan merekrut gadis-gadis cantik dari tempat karaoke dan tempat hiburan malam lainnya. Tapi sebelum itu, Lee Hao harus menyiapkan sebuah tempat untuk dijadikan sebagai penampungan para gadis yang akan dia pekerjakan. Sebagai mantan pemadam kebakaran, Lee Hao sangat fit untuk pekerjaan-pekerjaan terkait bahan peledak dan penggalian, tak membuang-buang waktu. Sejak bulan Agustus tahun 2009, misi Lee Hao pun dimulai. Lee Hao bekerja di siang hari dan menggunakan waktu di malam hari untuk menggali ruang bawah tanah. Dia bekerja secara bertahap, membuang limbah dan tanah dari pekerjaannya sedikit demi sedikit supaya tidak menarik perhatian warga sekitar. Terlebih lagi, pada tahun itu, gedung apartemen tempat dia beraksi tidak memiliki fasilitas kamera keamanan, sehingga aksi Lee Hao luput dari perhatian para tetangga. Untuk menutupi misinya, Lee Hao mengaku pada sang istri bahwa dia mengambil pekerjaan sampingan di malam hari sebagai penjaga keamanan. Dalam 24 jam secara total Lee Hao bekerja selama 15 jam, dan istrinya sama sekali tidak curiga. Setelah 2 bulan, Lee Hao berhasil membuat terowongan dan sebuah ruangan bawah tanah kecil yang muat untuk 1 orang. Tiba saatnya kini dia harus mencari gadis yang akan menghasilkan uang untuknya. Selanjutnya, saya akan menggunakan nama samaran untuk 6 gadis yang menjadi korban Lee Hao. Kita sebut saja mereka dengan nama Amy, Betty, Chloe, Dora, Emma, dan Fiona. Di bulan Oktober tahun 2009, Lee Hao bertemu Amy di klub karaoke dan berhasil meyakinkan gadis itu untuk datang ke tempatnya untuk layanan tambahan. Begitu Amy memasuki basement, Lee Hao menutup pintu lalu mengungkap niat aslinya terhadap gadis itu. Lee Hao menyerang Amy, memaksa gadis itu untuk masuk ke ruang bawah tanah yang sangat sempit. Amy berusaha untuk melawan tapi upayanya itu malah berujung penyiksaan yang menyakitkan dari Lee Hao. Amy mencoba untuk berteriak minta tolong, tapi percuma saja, terowongan itu kedap udara, ditambah lagi, mereka berada di bawah basement, tak satu pun orang yang akan mendengar teriakannya. Sejak malam itu, Amy menjadi tawanan Lee Hao. Di siang hari saat Lee Hao bekerja, Amy dikurung di dalam lubang sempit, dan pada malam harinya,
pria itu akan datang membawakan makanan. Setelahnya, Amy dipaksa untuk ikut bekerja memperluas ruangan bawah tanah. Di awal tahun 2010, ruang bawah tanah itu benar-benar selesai. Lee Hao lalu memasang kabel listrik dan saluran udara. Setelah itu, Lee Hao mulai mencari mangsa baru di klub karaoke dan panti pijat plus. Kali ini, Betty, seorang terapis panti pijat yang menjadi korban. Modusnya sama seperti yang dia lakukan terhadap Amy. Betty dibujuk untuk datang ke tempat Lee Hao, lalu disekap bersama Amy. Ketika Lee Hao meninggalkan mereka berdua, Amy dan Betty memikirkan cara untuk bisa melarikan diri. Akan tetapi, ruangan tempat mereka disekap memiliki pintu sebanyak 6 lapis dengan kedalaman vertikal setinggi 4 meter. Tak peduli sekencang apapun mereka berteriak, tak ada orang yang akan mendengar suara mereka. Suatu malam, Lee Hao datang membawakan makanan, dan ketika pria itu membelakangi mereka, Amy memukul Lee Hao menggunakan sepatu hak tingginya, tapi hal itu tidak berefek apa-apa terhadap Lee Hao. Alhasil, pria itu jadi marah dan mulai menganiaya Amy habis-habisan sampai hampir tak sadarkan diri. Betty berdiri di sudut ruangan ketakutan. Lee Hao kemudian memerintahkan Betty untuk mencekik Amy. Demi keselamatannya, Betty pun menurut. Lee Hao kemudian menggali lubang dangkal dan mengubur Amy. Kini, tersisalah Betty seorang diri yang hidup dalam ketakutan dan tidak pernah lagi mencoba untuk melawan Lee Hao. Berbulan-bulan kemudian, hingga tak terasa waktu berganti sampai 1,5 tahun, Betty disekap, dijadikan objek pemuas nafsu Lee Hao, dan pada bulan Juni tahun 2011, Lee Hao membawa 3 gadis baru untuk bergabung bersama Betty. Mereka adalah Chloe, Dora, dan Emma. Dengan kehadiran 3 gadis baru, kini ada 4 orang penghuni di ruang bawah tanah Lee Hao. Betty sebagai senior yang sudah mendekam di sana selama 1,5 tahun, menceritakan kejadian yang dialami oleh Amy, serta memperingatkan Chloe, Dora, dan Emma supaya tidak coba-coba melarikan diri atau melawan Lee Hao kalau mau selamat. Awalnya 4 gadis ini tidak memasak dan hanya menunggu Lee Hao datang mengantar makanan untuk mereka. Lee Hao sengaja membuat mereka kelaparan dan hanya makan 2 hari sekali supaya mereka lemah, tidak mencoba untuk melarikan diri dan tidak punya tenaga untuk melawan. Tapi lama-kelamaan Lee Hao merasa kewalahan dan hitungannya jadi boros kalau beli nasi bungkus terus. Alhasil dia melengkapi ruang bawah tanah dengan kompor, tabung gas, peralatan masak, dan peralatan makan. Beberapa hari sekali Lee Hao datang membawa mie instan dan bumbu-bumbu. Sampah makanan dibawa Lee Hao saat pria itu pergi dari ruang bawah tanah. Dan karena ruang bawah tanah itu tidak dilengkapi kakus, maka para gadis terpaksa buang air kecil dan buang air besar di ember, dikumpulkan lalu dibuang oleh Lee Hao. Untuk hiburan bagi para gadis, Lee Hao menyediakan laptop dan DVD player. Lama-kelamaan, terciptalah komunitas kecil di antara para tawanan di penjara bawah tanah itu. Betty, Chloe, Dora, dan Emma awalnya sebal dan muak kepada Lee Hao, tapi lama-kelamaan, rasa benci itu berubah menjadi sikap patuh dan tumbuh rasa kagum. Mereka bersaing untuk bisa mendapatkan perhatian lebih dari Lee Hao, berusaha untuk menjadi gadis spesial bagi Lee Hao. Ada yang memanggil pria itu dengan sebutan sayangku, ada juga yang memanggil Lee Hao dengan sebutan suamiku. Setiap kali Lee Hao datang ke ruang bawah tanah, 4 gadis ini menyambutnya penuh sukacita, melayani dan memperlakukan Lee Hao layaknya seorang raja. Mereka jadi cemburu dan kompetitif satu sama lain, dan topik yang selalu jadi masalah utama adalah tentang siapa yang mendapat giliran untuk tidur dengan Lee Hao. Selain bisa enak-enak, bercinta dengan Lee Hao berarti bisa refreshing sebentar, karena gadis yang terpilih akan diajak untuk naik ke basement dan bercinta di sana. Di antara mereka juga seperti ada aturan tak tertulis. Siapa yang menjadi favorit Lee Hao, maka gadis itulah yang akan menjadi ratu di ruang bawah tanah. Suatu hari 4 gadis ini bertengkar hebat, lagi-lagi meributkan tentang siapa yang harus menemani Lee Hao bercinta. Perdebatan itu memanas dan meningkat menjadi perkelahian secara fisik antara Chloe dan Dora. Ketika Lee Hao mengetahui tentang perkelahian itu, dan mendapati info bahwa Chloe lah yang memulai, Lee Hao memukuli Chloe secara brutal di depan gadis-gadis lain, menuding Chloe telah merusak kerukunan antar umat bawah tanah. Setelah puas menyiksa Chloe, Lee Hao memerintahkan Betty, Dora, dan Emma untuk beramai-ramai mengeroyok Chloe sampai kemudian gadis itu pun tewas. Sejatinya sejak awal Lee Hao memang tidak terlalu menyukai Chloe, karena gadis itu memiliki kelainan dalam organ reproduksinya, yang membuat Lee Hao tidak puas setiap kali mereka bercinta. Lee Hao sengaja membuat situasi tegang di antara para gadis,
saling tidak menyukai dan tidak kompak, supaya mereka tidak berpikiran untuk berontak atau beramai-ramai menentangnya. Setelah menyaksikan penyiksaan dan kematian Chloe, 3 gadis yang tersisa semakin patuh dan takut terhadap Lee Hao. Mereka pun menyepakati aturan untuk bergiliran secara adil bercinta dengan Lee Hao. Setelah Chloe tidak ada, Lee Hao membawa gadis ke-6, Fiona, masuk ke ruang bawah tanah. Fiona menjadi gadis yang paling muda dan belum terlalu patuh terhadap Lee Hao. 3 seniornya terutama Betty, menceritakan nasib yang menimpa Amy dan Chloe, jadi daripada menunjukkan sikap melawan, Fiona memilih untuk pura-pura patuh. Sementara itu dari sudut pandang Lee Hao, dia merasa sudah berhasil mengontrol 4 gadisnya secara fisik maupun psikis, jadi sudah tiba waktunya mereka untuk menghasilkan uang bagi Lee Hao. Pria ini menyiapkan sebuah komputer dengan kamera dan koneksi internet di basement, dan setiap malam, 4 gadis ini bergiliran keluar dari ruang bawah tanah dan menjadi host live streaming erotis. Lee Hao duduk di samping mengawasi. Kalau ada gelagat mencurigakan, Lee Hao segera mengintervensi pertunjukan dan mematikan komputer. Tarif yang dia pasang adalah 100 yuan, atau sekitar Rp200.000 per jam yang dibayar melalui dompet digital. Tapi setelah beberapa waktu melakukan bisnis pertunjukan erotis itu, uang yang masuk ternyata jauh lebih kecil dari yang diharapkan, mungkin karena persaingan, mungkin juga karena gadis-gadis Lee Hao tidak menarik. Mau tidak mau Lee Hao harus putar otak supaya bisa mendapatkan penghasilan lebih. Memelihara 4 gadis itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, belum lagi kalau mereka sakit atau hamil, yang artinya butuh biaya ekstra untuk aborsi. Lee Hao mengaku pada istrinya bahwa dia memiliki pekerjaan tambahan sebagai penjaga keamanan di malam hari, tapi nyatanya, uang yang dia berikan pada sang istri semakin lama semakin berkurang, karena gajinya terbagi 2, untuk istrinya di rumah dan untuk para gadis di ruang bawah tanah. Di titik ini, Lee Hao merasa kalau dia sudah memegang kendali penuh atas 4 gadisnya, jadi dia percaya diri untuk membawa mereka keluar dari ruang bawah tanah, dan menjadikan mereka sebagai PSK, bertemu dengan klien secara langsung, bercinta dan menghasilkan uang. Jadi mulai bulan Agustus tahun 2011, Lee Hao membawa para gadis bergilir satu persatu setiap malam untuk menghasilkan uang. Walaupun ada kesempatan untuk melarikan diri atau mencari pertolongan, para gadis itu terlalu takut pada Lee Hao dan menyia-nyiakan kesempatan, sampai tiba saatnya Fiona yang mendapat giliran untuk keluar dari ruang bawah tanah dan bertemu klien. Ketika sedang melayani klien, Fiona memberanikan diri meminta pertolongan. Dia menceritakan kondisi mereka yang diculik dan disekap di ruang bawah tanah, disiksa dan dipaksa untuk menjadi PSK. Untungnya, si klien ini berbaik hati, membawa Fiona melarikan diri dan meminjamkan HP-nya. Fiona pun langsung menelpon polisi. Lee Hao sadar kalau Fiona telah kabur, dan besar kemungkinan gadis itu melapor ke polisi. Jadi Lee Hao mendatangi rumah kakak perempuannya, Lee Yuan, menceritakan kejahatannya lalu meminjam uang untuk melarikan diri ke provinsi lain. Namun ternyata, langkahnya kalah cepat dengan polisi. Lee Hao berhasil ditangkap keesokan harinya, saat pria itu hendak masuk ke dalam bis yang akan membawanya pergi meninggalkan Luoyang. 4 gadis yang berhasil diselamatkan, berasal dari berbagai kota di Provinsi Henan. Mereka disekap di penjara bawah tanah, Betty yang paling lama, hampir 2 tahun, sedangkan Fiona baru 2 bulan. Beberapa dari mereka menyaksikan 2 gadis lain tewas, sementara mereka sendiri berulang kali dianiaya, dijadikan objek pemuas nafsu bejat Lee Hao, dan terakhir dipaksa menjadi pelacur. Tapi menariknya saat ditanyai polisi, selain Fiona, 3 gadis lain malah membela Lee Hao, menyampaikan hal-hal baik tentang pria itu, bahkan menyatakan bahwa mereka baik-baik saja walaupun tidak dibebaskan oleh polisi. Setelah investigasi dan pengadilan selama 1 tahun lebih, pada tanggal 30 November tahun 2012, hakim menjatuhkan vonis hukuman mati bagi pria 35 tahun itu, dengan tuduhan penculikan, pembunuhan, dan melakukan bisnis prostitusi ilegal. Selain Lee Hao, Betty juga dinyatakan bersalah atas kematian Amy. Gadis ini divonis dengan hukuman penjara selama 3 tahun, Dora dan Emma dijatuhi hukuman percobaan atas kematian Chloe, sementara Fiona dibebaskan karena tidak terlibat sama sekali dalam kematian Amy dan Chloe. Si kakak perempuan, Lee Yuan, dijatuhi hukuman masa percobaan atas perannya yang telah membantu Lee Hao melarikan diri. Setahun kemudian, pada bulan Januari tahun 2014, Lee Hao dieksekusi.